Halo semuanya, Bapak Ibu, apa kabarnya? Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat semuanya ya. Mmm, ini adalah sebuah review ya terhadap diskusi yang saya ikuti tengah malam kemarin malam ya di Zoom-nya, Ustadz Zulkifli Abbas, Zulkifli M. Abbas yang selama ini mereka sering sebut-sebut itu Gurunda Zuma gitu ya. Nah, saya mengikuti sebuah diskusi antara orang Kristen ya dan samalah dengan polemikus Muslim ya. Mereka membicarakan tentang antara akhlaknya Paulus dan akhlaknya Muhammad ya. Dan ini saya pikir ini menarik sekali karena kenapa? Karena banyak polemikus dunia sekarang ya, zaman sekarang itu mereka sangat masif sekali melancarkan serangan-serangan terhadap kerasulan Paulus, bahkan menuduh yang tidak-tidak terhadap Paulus, bahkan juga mereka mengatakan Paulus itu ngarang-ngarang ajaran Kristen, lalu macam-macam lah pokoknya. Nah, sementara di dalam Al-Quran sendiri pun sebetulnya Paulus juga termasuk salah satu utusan Allah SWT. Tetapi mereka bantah, oh iya, tapi begini begini gitu ya. Nah, ya salam semuanya ya Pak Hendra, selamat datang. Jadi ketika saya mengikuti diskusi kemarin itu ya, diskusi kemarin itu memang saya merasa kurang fair saja sih. Tapi oke lah, saya pikir lebih menarik kalau misalnya saya melihat beberapa poin ya. Ada beberapa poin yang kemarin itu terkait dengan akhlak Paulus dan Muhammad ya. Kemarin nanti saya akan putarkan klip yang menurut saya perlu saya review gitu ya, karena ini penting sekali menurut saya. Oke. Jadi di dalam video ini saya nanti akan melihat ya, karena di dalam video itu dibahas tentang misalnya tentang akhlak Muhammad ya. Mereka bandingkan dengan akhlak Paulus ya. Misalnya mereka menuduh Paulus itu berbohong, berdusta ya. Dia berdusta untuk menyebarkan agama Kristen gitulah. Nah, sementara ketika ditanyakan tentang akhlak Muhammad yang mana Muhammad itu ada di dalam hadis tertulis bahwa Muhammad melaknat ya, mengutuki orang gitu ya, memaki orang. Nah, tetapi bagi mereka beralasan bahwa itu ya kata-kata itu pun, makian-makian itu pun adalah berkat bagi orang mukmin, coy. Ngeri orang ini, coy, ya. Jadi nabinya memaki pun itu berkat bagi mereka. Gitu. Nah, kalau itu agak-agak susah Bapak Ibu terima di dalam akal pikiran yang sehat, ya sudah, biarkan saja mereka berpikir begitu bahwa makian itu adalah berkat bagi mereka. Ya sudah, nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, terus yang menarik di situ adalah ketika teman-teman Kristen kemarin menanyakan kepada Zuma ya secara khusus dan gengnya ya, memangnya rupanya makian seperti apa rupanya yang bisa jadi berkat gitu ya. Lalu mereka mau mencoba membalikan pertanyaan itu, mereka bilang memangnya rupanya seperti apa makian Muhammad gitu ya. Nah, terus orang Kristen itu bertanya ke mereka gitu loh. Lah kamu lah yang harus membuktikan gitu ya. Tetapi mereka bilang ya kan tidak ada itu tertulis di dalam hadis atau bagaimana. Nah, kali ini kita akan melihat karena memang itu sebetulnya. Karena kemarin itu kan saya juga mengangkat tangan ya. Ini saya tunjukkan lah videonya ya. Kemarin itu juga saya ikuti sebetulnya diskusi itu ya. Itu videonya masih hangat itu. Nah, kemarin itu juga saya ikuti sekitar jam 11.30 sampai jam 2 pagi gitu ya. Saya berusaha juga untuk ikut, tetapi ya saya tidak ada kesempatan untuk bicara juga lah kan, karena sudah ditentukan pula orang yang berdiskusi itu. Nah, karena kenapa memang teman-teman Kristen kemarin tidak sempat lah, saya kurang tahu itu tidak sempat atau memang belum tahu contoh bagaimana Muhammad mengutuk orang gitu ya, karena itu yang terus dikejar oleh Zuma dan kawan-kawan. Mereka bilang ya tunjukkanlah kayak mana rupanya Muhammad mengutuk orang gitu ya, gimana dia memaki orang gitu ya. Nah, ini teman-teman Kristen kemarin itu memang tidak sempat kayaknya mereka menunjukkan itu. Nah, hari ini kita melihat seperti apa sih, kayak mana sih Muhammad mengutuk orang yang menjadi berkat bagi orang gitu ya. Nah, ini menarik ini. Nah, yang kedua, di dalam video ini juga nanti kita akan lihat ya,
Misalnya Zuma dan kawan-kawan juga mereka menuduh Paulus bahwa Paulus itu merampok jemaat gitu ya. Nah, sementara Paulus kan dia mengatakan bahwa karena dia menganggap dirinya itu merampok jemaat karena dia menerima sumbangan ya dari jemaat untuk pelayanannya, dan dia bilang, "Oke lah, kalian nggak usah lagi mendukung saya gitu. Saya sudah cukup sebetulnya." Maka dia menggunakan kata itu kan. Ini apa namanya? Sudah cukup lah, itulah kira-kira ya. Jadi Paulus bukan berarti dia merampok, bukan, tetapi dia menganggap bahwa ketika dia menerima sumbangan dari jemaat, dia menganggap dirinya merampok gitu ya. Nah, tetapi ini yang mereka persalahkan kemarin. Tetapi kalau kita lihat nanti siapa sebetulnya yang merampok, siapa yang menyuruh merampok, siapa saja yang dirampok pada masa Muhammad gitu kan, dan mengapa dirampok. Nah, ini nanti kita akan lihat ya. Jadi ada dua hal yang akan kita lihat. Nah, yang ketiga, ada diskusi kemarin juga mengenai akhlak Muhammad. Mengenai akhlak Muhammad yang ada kaitannya dengan surat Tahrim ya. Ketika ditanya kemarin surat Tahrim, di mana Muhammad kedapatan itu dipergoki oleh Hafsah menggauli budaknya gitu ya. Dan para polemikus muslim itu kemarin mereka karena itu dibongkar, maka cepat-cepatlah mereka tausiah gitu kan. Dan mereka bilang, "Oh, itu adalah masalah madu, dan kemudian teman-teman Kristen mengatakan ya, kalau madu ngapain itu harus bersumpah, gak masuk akal gitu ya. Memangnya rupanya apa masalahnya? Rupanya kalau minum madu, mengapa harus bersumpah untuk tidak minum madu? Apa faedahnya bagi umat manusia gitu ya. Nah, yang lebih masuk akal, karena kalau kita lihat di dalam surat Tahrim mulai dari ayat 1 sampai 5, justru jauh lebih masuk akal kalau memang itu sebetulnya adalah ketika Hafsah sebetulnya memergoki di dalam tafsir ini ya. Ini bukan dalam Al-Quran, tetapi tafsir surat Tahrim itu Hafsah memergoki Muhammad itu menggauli budaknya Maria gitu ya. Nah, terus mereka berkelit, katakan pun itu katanya, tetapi itu Maria itu kan budak itu kan di dalam hadis, tetapi mereka bilang itu sudah jadi istrinya gitu, dia itu dijadikan istri. Wah, tunggu dulu, ini yang mau saya sampaikan. Apakah benar ketika Muhammad ketika dia kedapatan atau dipergoki oleh Hafsah itu di atas ranjangnya Hafsah itu, apakah dia sudah menikahinya atau tidak, atau seperti apa? Kita akan lihat nanti itu ya. Seperti ini menarik ini karena orang ini mencoba untuk mengelabui para pendengar ya. Dan yang lucunya kemarin saya juga ketawa-ketawa. Jadi ketika hal itu dibongkar ya, mereka cepat-cepat bilang, "Oh, ini begini begitu." Mereka mencoba cepat-cepat tausiah. Ini begini begono. Nah, tetapi ya itulah ya, seperti biasa. Ya, seperti biasa mereka terus berdalih itu madu, itu layak, itu. Tetapi yang lucunya bukan, oke ya, menariklah menurutku, mereka mengakui bahwa itu adalah kekhususan bagi Muhammad. Mereka mengakui bahwa Muhammad ya diberikan kekhususan untuk boleh menggauli siapa saja yang diingininya gitu loh. Ngeri coy, ngeri. Oke. Nah, jadi kita akan dengarkan dulu ya beberapa klip yang di dalam perdiskusian itulah, diskusi itu kemarin. Klipnya mungkin beberapa menit saja. Oke. Mari kita dengarkan dulu. 1705. Karena yang kita bicarakan adalah akhlak Paulus, akhlak sang nabi, yang pada item-item hujat menghujat atau kutuk mengutuk. Oke, kita lihat di sini. Ini berkaitan dengan pertanyaan tadi ya mengenai Iya, betul. Saya tidak akan lari dari poinnya tentang Muhammad ya. Saya akan tekankan di situ. Oke. Pada suatu hari ada dua orang bertamu kepada Nabi. Kemudian kedua orang tersebut membicarakan sesuatu yang tidak saya ketahui kepada Rasul, sehingga membuat beliau marah. Tak lama kemudian saya mendengar Muhammad melaknat dan mencaci mereka. Tetapi kedua laki-laki itu keluar. Saya pun bertanya kepada beliau, "Ya Rasul, sepertinya dua orang laki-laki tadi tidak memperoleh kebaikan sebagaimana diperoleh oleh orang lain." Rasul bertanya, "Muhammad ya, apakah maksudnya Aisyah?" Aisyah menjawab, "Maksud saya engkau telah melaknat." Ya, melaknat, mencaci maki kedua orang tersebut. Lalu Rasul Lalu Rasul bersabda, "Hai Aisyah, tidak tahukah kamu apa yang pernah saya syaratkan kepada Tuhanku?
sesungguhnya aku telah memohon, ya Allah, aku hanyalah seorang manusia. Jika ada seorang muslim yang aku laknat atau aku maki, maka jadikanlah hal tersebut sebagai pelebur dosa dan pahala baginya. Oke, itu yang poin saya tekankan. Ya, mungkin di sini. Oke. Silakan kawan-kawan jelaskan. Pertanyaan saya begini, apakah laknat? Nggak apa-apa, Bang Herdi, ini belum sampai kepada Bang Herdi bertanya. Tahan dulu, ini masih waktunya Muslim menjelaskan. Nantilah. Oke, silakan maksudnya jelaskan. Pak penunggang kuda, pertanyaan si Herdi ini dari hadis ini. Iya, nggak apa-apa. Betul. Supaya kalian bisa menjawab dengan benar. Oke, jadi apa namanya ya? Memang diskusinya memang agak kurang kondusif memang kemarin ya. Nah, tetapi ketika ini hadis ini dibacakan ke mereka, ini saya akan tampilkan lah ya hadisnya ya. Oke, sebentar. Itu adalah 4705 ya. Ini hadisnya ya. Sebentar. Hadisnya ini ada di dalam Sahih Muslim ya, Sahih Muslim 4705. Jadi di dalam hadis ini memang dijelaskan bahwa memang Aisyah menanyakan sama Muhammad, ngapain lu ngutuki orang gitulah. Ya Rasulullah, sepertinya dua orang laki-laki tadi tidak memperoleh kebaikan sebagaimana yang diperoleh oleh orang lain gitu ya. Oh, ini sebelum itu ya dibilang di sini. Ini saya perbesar. Oke. Nah, perhatikan di sini ya. Nah, ini di sini. Oke. Kemudian orang tersebut membicarakan sesuatu yang tidak saya ketahui kepada Rasulullah SAW hingga membuat beliau marah. Jadi Muhammadnya marah ini. Nah, kalau Muhammad marah, ini apa yang terjadi kalau Muhammad marah? Tak lama kemudian saya mendengar Rasulullah melaknat dan mencaci mereka gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ya bahwa memang Muhammad ketika marah dia melaknat ya. Melaknat itu ngutuk lah ya, dan mencaci orang gitu ya, Nah, kemudian setelah kedua laki-laki itu keluar, ya Aisyah bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, sepertinya dua orang laki-laki tadi tidak memperoleh kebaikan gitu ya. Oke. Sepertinya tidak memperoleh kebaikan ya. Sebentar. Oke. Ini kekecilan ya, sebentar. Oke, biar saya geser. Oke. Nah, jadi ini dia. Setelah kedua laki-laki itu pun keluar, saya pun bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, sepertinya dua orang laki-laki tadi tidak memperoleh kebaikan sebagaimana yang diperoleh oleh orang lain. Nah, si Aisyah saja sadar dia, ini Muhammad ini ngeri kali coy. Udah dilaknatnya orang, dimaki-maki gitulah kan. Nah, terus dibilang Muhammad ya kan. Genteng aja bagi Muhammad ya kan. Ya Rasulullah balik bertanya, apa maksudnya ya Usah? Katanya. Aisyah menjawab, maksud saya engkau telah melaknat dan mencaci maki kedua orang tersebut, katanya. Aisyah rupanya apa dia ya? Dia punya naluri manusia gitu ya. Si Aisyah ini punya naluri manusia gitu ya. Ini kamu laknat orang, kamu caci maki orang tersebut, katanya. Nah, terus Muhammad, apa yang dibilang Muhammad? Hai Aisyah, tidak tahukah kamu apa yang pernah saya syaratkan kepada Tuhanku? Ya, sesungguhnya aku telah memohon, ya Allah, aku hanyalah seorang manusia. Jika ada seorang muslim yang aku laknat atau aku maki, maka jadikanlah hal tersebut sebagai pelebur dosa dan pahala baginya. Ngeri coy. Jadi bukan hanya memang, jadi makanya saya juga tidak menyalahkan para polemikus muslim ya, Zuma dan teman-teman mereka itu, ketika mereka mengatakan bahwa kutukan dan makian Muhammad ini adalah jadi berkat bagi orang-orang muslim gitu. Ya nggak apa-apa sih. Ya, kalau nggak apa-apa, ya saya tidak mengagumi, saya tidak menjadikan manusia seperti ini sebagai seorang teladan ya. Saya tidak akan mengagumi orang seperti ini yang melaknat orang, yang memaki orang, lalu dianggap sebagai teladan. Kalau itu menjadi berkat bagi muslim, oke lah. Kita hanya mengulangi informasinya. Inilah rupanya Nabi orang muslim gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, telah menceritakan kepada kami gitu ya. Keduanya berkata telah menceritakan kepada kami bla 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 bla, inilah semua ya.
Nah, kemudian ini yang dipersoalkan di dalam klip itu adalah ketika orang Kristen mempertanyakan ya, dari manalah, seperti apalah akhlak Muhammad ini, kenapa dia melaknat, kenapa dia maki-maki orang gitu ya. Nah, mari kita dengarkan klipnya lagi ya kan. Kita dengarkan klipnya lagi. Ini menarik ini ya. Kalau Bapak Ibu ada waktu, join aja di Zoom mereka. Tanya aja sama mereka ini, kenapa Muhammad maki-maki orang? Hah? Ini ngapain Muhammad maki-maki orang? Kami paham maksudnya, Bang. Biar dijelaskan Muslim dulu mengenai. Ya monggo. Silakan. Silakan, Bang. Bima, kita tanggapi mengenai masalah kutuk. Ini masih di sesi pertama tadi Muslim bertanya ini, silakan ditanggapi dulu karena ini yang dijawabkan oleh Juma, oleh Herdi mengenai kutuk mengutuk ini. Silakan, Bang Juma. Iya, mungkin bisa Bang Herdi tampilkan asbabul wurud dari hadits sini. Nah, seperti biasa ya, ini orang ini selalu bertanya kepada asbabul wurud ya. Lucunya si Zumai ini entah otaknya kosong atau ompong, dia nanya pula asbabul wurud ini dari orang Kristen. Kan nggak lucu. Ya itu kan tugasmu lah. Ya, itu kan tugasmu untuk menguatkan, untuk membantah pernyataan yang menanyakan. Ini pula ditanya pula sama orang. Gimana ya orang ini? Kadang-kadang orang ini, kalau saya di situ misalnya, keluar juga asap di telinga saya kalau saya diskusi sama anak-anak gitu. Dari hadits sini. Itu tugas Anda, Bro. Anda jelaskan kepada saya asbabul wurud, matannya, ya kan? Anda jelaskan. Saudara Alif bisa. Bang Alif. Oke. Terima kasih. Ya, ini yang lagi share screen siapa ya? Dokter. Spesialis. Oke. Terima kasih. Ya. Sekarang ini mengenai bagaimana Rasulullah itu tadi kan bahasanya mengutuk atau mana tadi? Melaknat, mencaci maki makhluk manusia. Melaknat, ya. Sekarang begini. Rasulullah itu keras ya, terhadap perilaku kekafiran. Ketika seseorang yang memiliki perangai yang tidak baik, keras sikap memerangi kekafiran. Ya, bagaimana kadang ketika mencaci dirinya pun, kata kasar paling kasar Rasulullah itu seperti apa? Oke, contoh ketika dia dilempari di perang Taif, apa jawabannya? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Oke, jadi siapa ini si Ustadz yang si Alif ini juga ya, mencoba untuk menggiring opini. Dia mencoba untuk play games lah dengan hadis itu kan. Jadi dia bilang bahwa Muhammad sangat keras terhadap kekafiran. Ya. Jangan, ini yang kadang-kadang saya pikir, orang ini menafsir tafsiran gitu ya. Itu jelasin aja deh yang ada di dalam hadis tuh. Ngapain Muhammad maki-maki? Ngapain Muhammad ini mengutuk-utuk orang, melaknat orang gitu ya? Itu lalu dia bilang, oh begini begono. Aduh, ngeri orang ini. Berikanlah petunjuk kepada kaumku karena mereka tidak mengetahuinya. Di sini ya tidak diketahui seperti apa ucapan Rasulullah. Nah, ini yang mereka persoalkan Bapak Ibu. Sudah jelas-jelaslah di dalam hadis ini dikatakan Muhammad maki-maki orang. Udah. Aisyah juga mengatakan, ngapain kau maki-maki orang? Ini di sini ya. Ini Aisyah mengatakan ya. Maksud saya, engkau telah melaknat ya dan mencaci maki kedua orang tersebut. Udah jelas-jelas di sini mencaci maki gitu. Tahu nggak apa yang mereka persoalkan? Yang dipersoalkan oleh polemikus Muslim ini, mereka bilang, kan kita tidak tahu seperti apa Muhammad melaknat. Kita tidak tahu seperti apa Muhammad mengutuki orang itu. Kita tidak tahu bagaimana Muhammad mencaci maki orang itu. Ya, kalaupun dia mencaci maki itu akan jadi berkat. Aduh. Saya nggak habis pikir sama orang ini, betul lah. Coba dulu yang ada di live chat ya, yang mendengarkan ini dan yang membaca hadis ini. Kayak manalah cara berpikir orang ini. Saya kadang-kadang kasihan aku mendengar orang ini, kasihan aku melihat mereka ini hanya untuk mempertahankan, untuk membela kelakuan Muhammad ini. Lalu mereka bilang, oke, itu nggak apa-apa katanya, nggak apa-apa. Itu caci maki juga nggak apa-apa, jadi berkat katanya. Kepalamu
Kalau caci maki jadi berkat, ya kan? Nah, jadi nih kita dengarkan lagi. Nih, memang orang ini apa aku rasa? Saya nggak tahu lah apa lagi yang harus saya sebut sama orang ini ya. Hanya untuk hal seperti ini, oke? Yang saya tahu ucapan Rasulullah ya sekasar-kasarnya itu berbentuk doa. Karena ngeri coy. Oke, saya ulangi. Oke, saya ulangi. Tahu seperti apa ucapan Rasulullah. Yang saya tahu ucapan Rasulullah ya sekasar-kasarnya itu berbentuk doa. Ngeri coy. Jadi sekasar-kasarnya Muhammad ngomong, mau dia ngutuk-ngutuk orang coy, mau dia maki-maki orang, itu doa coy. Ngerti nggak kalian? Hah? Bisa nggak kalian terima tuh? Hah? Terima nggak terima kalian? Oke? Sekeras-kerasnya Muhammad gitu ya, sekasar-kasarnya Muhammad ngomong coy, mau maki-maki orang dia coy, mau ngutung-ngutik orang dia, itu doa itu coy, doa itu. Oke? Saya ulangi lah, kalau nggak percaya kalian. Tidak diketahui seperti apa ucapan Rasulullah. Yang saya tahu ucapan Rasulullah ya sekasar-kasarnya itu berbentuk doa. Ngeri coy. Oke, kita lanjut. Karena apa? Ya, di situ dijelaskan agar menjadi pengampunan dan pembersihan dari dosa. Ya. Nah, ini gini logika orang ini, coy. Mau Muhammad maki-maki, mau Muhammad mencaci maki orang, itu penghapus dosa itu, coy. Pelipur lara, ya kan? Itu menghapus dosa itu, coy. Gitu. Jadi apapun yang dilakukan Muhammad terima aja. Itu semua baik itu. Mau dikutuk-kutukinya orang, itu oke itu semua, nggak masalah itu. Aduh. Itu poinnya. Itu poinnya gitu. Oke ya Pak. Sudah Pak Zuma ya. Pak. Oke. Terima kasih. Sekarang. Bang Herdi, sekarang waktunya untuk Kristen bertanya dan Muslim menjawab. Silakan di reset dulu timernya ke 10 menit. Silakan. Saya percepat ini ya, saya percepat. Malikil. Yang terakhir diulang. Dan menghujat. Tentu dengan kata laknat dan menghujat kita sudah tahu ya intonasi suaranya, intonasinya, lalu pilihan katanya seperti apa kita sudah tahu. Makanya bahasanya dikategorikan melaknat dan menghujat. Ya, tidak perlu saya uraikan lagi apa itu melaknat, apa itu menghujat. Ya, kawan-kawan di sini bahkan pendengar yang ada di luar sono sudah tahu apa itu melaknat, apa itu menghujat. Nah, pertanyaan saya, adakah laknat tulo, adakah hujatan itu sebagai berkat? Monggo dijelaskan. Tuhan seperti apa yang menganggap laknat dan hujat itu adalah berkat? Monggo. Apakah itu yang disebut dengan akhlak? Baik, Bang Herdi, ya. Kalau Anda kan ini kan tentang akhlak Rasulullah. Kalau Anda mempertanyakan akhlak Rasulullah melaknat dia, apa di sini kata kalimatnya? Fa'agdobahu, maka Rasulullah itu membencinya kan gitu. Fala'anahuma, dan melaknat keduanya itu. Nah, di sini ada nggak kalimat Rasulullah seperti apa? Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi ini yang mereka persoalkan Bapak Ibu. Ada nggak ya di sini di dalam hadis ini kalimat Rasulullah itu seperti apa? Itu yang mereka persoalkan. Ya, mereka nggak persoalkan bahwa hadis itu menceritakan bahwa Muhammad itu melaknat dan ngutuk-ngutuki orang gitu ya, mencaci maki orang. Enggak. Itu enggak masalah coy. Mereka hanya mau mempertanyakan seperti apa sih Muhammad melaknat orang gitu. Seperti apa sih ucapannya. Nah memang itu enggak sempat memang ditunjukkan kemarin itu. Nah nanti kita akan lihat. Saya akan kasih contoh nanti seperti apa Muhammad ngutuki orang gitu ya. Tapi kita dengarkan dulu, ini menarik bagi saya ini orang ini ya. Karena selama ini orang ini ya, apalagi si Zuma itu, mereka sering memanggil Zuma itu gurunda katanya. Gerinda kali. Hah? Katanya. Anda ada nggak hadis yang menceritakan seperti apa Rasulullah perkataannya?
Nah, ini yang saya pikir ya. Ini kalau sempat saya dikasih ngomong kemarin itu, karena dari kemarin kan saya angkat tangan itu kemarin di situ ya. Karena mereka tantang kan, ada nggak hadis yang memberi contoh bahwa seperti apa Muhammad itu melaknat orang kan? Itu waduh. Itu kalau saya dikasih kesempatan kemarin itu ku habisi orang itu betul lah. Tapi ya sudahlah. Ya mudah-mudahan mereka nanti lihat ya seperti apa. Saya akan kasih contoh. Rupanya orang-orang ini nggak tahu seperti apa Muhammad melaknat orang gitu. Berarti nggak ada mereka baca hadis mereka gitu. Ini orang ini nggak ada mereka baca hadis mereka seperti apa Muhammad mengutuk orang gitu. Berkata kasar kah? Oke. Silakan. Oke, saya bantu jawab, bro. Seumpama, bro, siapa namamu, bro? Nah, intinya memang oke lah ya. Kita akan lihat ya seperti apa Muhammad mengutuk orang. Karena memang itu yang terus-terus karena memang Pak ini kemarin ya, Pak dari teman-teman Kristen kemarin tidak sempat menayangkan itu ya. Mungkin juga dia lupa di mana ayatnya atau sengaja dia seperti itu, saya kurang tahu. Nah, ini hadisnya kita akan lihat ya. Seperti apa Muhammad mengutuk orang ya. Ini Zuma dan kawan-kawan, kau lihat ini. Kalian baca hadis kalian ini. Waduh, kacau lah kalian kalau nggak tahu kalian hadis kalian sendiri bah. Habis kita. Oke? Ini seperti ini dia ya. Ini saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh dulu ya. Bukan hanya itu saja ya. Bukan hanya dua orang itu saja yang mana kejadian Muhammad itu ngutuk-ngutuk orang ya. Bukan hanya itu saja ya. Nah, ini salah satu contohnya adalah kalau kita lihat di dalam ini Sahih Muslim. Ini Sahih Muslim coy. Nih, lihat ini ya. Masalahnya saya belum menemukannya di dalam versi bahasa Indonesia ya. Tetapi ini di dalam sunnah.com. Ini adalah salah satu contoh bagaimana Muhammad dulu, nanti perkataan Muhammad seperti apa kita akan lihat. Tetapi ini dulu adalah salah satu contoh lain bahwa Muhammad itu ngutuk-ngutuk orang gitu ya. Bukan hanya orang Muslim yang dikutuknya juga orang lain, orang Yahudi dan orang Kristen. Lihat di sini katakan ya. Ini saya bacakan. Aisyah and Abdullah reported, as the messenger of Allah was about to breathe his love, he drew his sheet upon his face, and when he felt uneasy, he uncovered his face and said, in that very state, let there be curse upon the Jews and the Christians that they have taken the grave of the apostle as a place of worship. He in fact warned his men against what the Jews and the Christian did. Jadi apa yang disampaikan di dalam hadis ini? Ya, ketika Muhammad udah mau meninggal, coy, bayangkan ini, udah mau mengembuskan nafas terakhir ini si Muhammad ini. Tahu nggak apa yang dilakukannya? Dia mengutuk orang Yahudi dan orang Kristen. Ini sahih Muslim ini. Ini Sahih Muslim ini. Dia ngutuk orang Yahudi dan orang Kristen. Udah mau modar dia. Udah mau modar aja manusia ini pun. Yang ada di otaknya ngutuk orang gitu. Yang ada di otaknya apa? Ngutuk orang. Ini dikatakan di sini ya. Ketika Muhammad ya pada akhir hayatnya lah, ketika dia mau menghembuskan nafas terakhirnya, dia menarik selimutnya ke mukanya ya. Dan dia menutupi mukanya dengan selimutnya ketika dia merasa kesusahan lah ya, atau kesakitan mungkin ya, uneasy gitu ya. Kemudian dia membuka mukanya dan dia mengatakan hal ini, terkutuklah orang Yahudi dan orang Kristen yang telah menjadikan apa? Menjadikan kuburan ya, kuburan para rasul-rasul yang mereka jadikan sebagai tempat pemujaan ya, tempat penyembahan gitu ya. Jadi udah mau modar aja pun orang ini, yang keluar dari mulutnya kutukan, coy. Yang keluar dari mulutnya ketukan. Ini Sahih Muslim ini. Ini yang kadang-kadang aduh. Oke lah, mungkin suatu waktu saya punya waktu ya untuk gabung di diskusi-diskusi orang itu ya. Nah, terus kita lihat lagi contoh yang lain ya. Ini contoh yang lain. Ini masih Sahih yang sama. Ini dalam Sahih Muslim ada, bukan hanya Sahih Muslim 531 ya, di ini juga meriwayatkan yang sama. Oke. Nah, ini
ini adalah kejadian Muhammad juga mengutuk ya, bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali. Ini adalah ketika dia mengutuk yang lain juga, dibilang di sini ya. This hadith, ini Sahih Muslim juga ini yang 2600 ini. Kelihatan kan? Nah, dibilang di sini, this hadith has been reported on the authority of Amas with the same chain and the transmitter and the hadith transmitted on the authority of Isa. Ya, he had a private meeting with them and hurled malediction upon them and cursed them and send them out. Jadi ketika dia memiliki sebuah pertemuan dengan entah siapalah itu yang mana, mungkin yang diceritakan yang 2 orang tadi itu ya. Nah, ketika mereka di dalam pertemuan itu ya, dia melaknat mereka ya, dia melaknat mereka dan kemudian maki-maki mereka coy. Maki-maki mereka ini coy. Ngeri ini Muhammad ini, ngeri. Ngeri, dan inilah yang dijadikan sebagai suri tauladan ya, yang ngutuki orang. Ini suri tauladan ini coy. Nabi ini coy, nabi yang mulia ini. Nabi yang mulia ini. Oke. Nah, terus kita lihat di hadis yang lain ya. Ini hadis yang lain juga. Oke. Ini apa ini? Hadis apa ini? Ini dibilang ini ya, masih narasi yang sama, dibilang Aisyah reported that 2 person visit Allah. Ini adalah yang ada di dalam hadis tadi itu ya. Yang ada di dalam hadis 4705 tadi ya, bahwa Muhammad mengutuk yang kedua orang itu ya. Dia ngutuk, dia maki-maki gitu ya. Kemudian dia bilang ketika Aisyah bertanya sama dia, ngapain kau lakukan itu, katanya kan. Dia bilang, dia bela diri ya kan. Tidak tahukah kamu, saya sudah berdoa bahwa maki-maki saya ya, kutukan saya itu jadi berkat ya, jadi pelipur lara. Ngeri orang ini bela diri. Udah maki-maki bukannya minta maaf ya kan. Aduh. Nah, jadi seperti apa ya? Ini contoh. Ini saya kasih contoh misalnya. Ini dia. Ini salah satu contoh bagaimana Muhammad mengutuk ya. Memang di dalam versi bahasa Indonesia, ini dia. Ini di dalam Sahih Muslim 2603. Di dalam versi bahasa Indonesia Sahih ini hadis ini itu kalimatnya lembut sekali Bapak Ibu. Nah, di sini sebetulnya pertanyaan saya menjadi muncul. Kenapa? Ada apa dengan Muslim ini? Yang mana ini sebetulnya yang bisa dipercaya gitu ya? Nah, di dalam versi bahasa Inggris itu jelas sekali bagaimana Muhammad mengutuk. Tetapi ketika kita baca terjemahan dalam bahasa Indonesia, itu lembut sekali ngomongnya coy. Ini ada di dalam versi bahasa Indonesia ini nih, di dalam Sahih Muslim 4712. Oke? Ini dia. Ini saya bacakan dulu yang versi bahasa Indonesianya ya. Dibilang begini. Telah kekecilan ya. Ini dia. Nah, ini dia. Telah menceritakan kepadaku, katanya ya. Kepadaku ini dalam kurung Zuhair bin Harb, Abu Man, dan lafaz ini milik Zuhair. Dia berkata, bla 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 bla. Ummu Sulaim, katanya, ini Ummu Sulaim yaitu ibu Anas mempunyai seorang anak yatim perempuan. Ini perhatikan ceritanya ini. Jadi ini ibu Anas ini punya anak seorang perempuan ya. Dia anak yatim ya. Nah, pada suatu ketika Rasulullah melihat anak yatim tersebut dan berkata, "Oh, kamu rupanya kamu memang sudah besar tapi belum dewasa," katanya kan. Nah, ini kan kalau kita lihat kalimat ini di dalam versi bahasa Indonesia kan nggak ada masalah dengan kalimat ini kan. Tetapi apakah seperti itu? Tidak. Ini adalah contoh kutukan Muhammad. Mari kita lihat sebetulnya seperti apa Muhammad ketika dia mengutuk dalam terjemahan yang lain gitu ya. Ini dalam terjemahan yang lain, ini dalam sunnah.com misalnya. Dibilang gini ya. Nah, ini dia. Itu berbicara tentang ini ya, anak perempuan yang anak yatim tadi itu, dibilang gini. Muhammad ngomong begini, "Oh, it is you. You have grown young. May you not advance in years." Apa maksudnya ini yang dikatakan oleh Muhammad ini? Ini ya. Ya, jadi dikatakan di sini ya. Muhammad ngomong sama anak yatim itu bilang, "Oh, it's you." Ya, "Oh, it's you. You have grown young," ya kan?
May you not advance in years, kata dalam bahasa Indonesia dibilang, oh itu kau ya, itu kamu rupanya ya. Semoga ya dibilang ya, may you not ya, semoga kau tidak lanjut lah ya. Semoga kau tidak panjang umurmu, kira-kira gitu ya. Dibilang di sini ya, may you not advance in years. Ngeri orang ini coy. Tetapi kalau kita lihat versi bahasa Indonesia, dibilang, oh kamu rupanya, kamu memang besar tapi belum dewasa. Tetapi dalam versi bahasa Indonesia bukan itu. Dibilang di sini, may you not advance in years. Oke? Nah, kenapa? Apa artinya? Semoga kau nggak panjang umurmu, semoga umurmu nggak panjang gitu. Gimana nih orang ini? Gimana ya Muhammad ini? Nah, ini yang saya bilang ya, ketika polemikus muslim ini menantang, tunjukkan dong salah satu contoh hadis bagaimana Muhammad mengutuk orang gitu. Nah, inilah yang dia katakan ini. Dia bilang sama anak yatim, ya, semoga kau nggak panjang umur, katanya. Itulah makanya kenapa kalau kita baca selanjutnya sebetulnya dalam versi bahasa Indonesia, kenapalah anak yatim itu sebetulnya dia ini kan, dia tertekan kan, dia nangis, dia kembali kepada ibunya itu ya, kepada Ummu Sulaim sambil menangis. Ya kalau ngomong begini mana perlulah menangis. Tapi kenapa kenapa anak yatim itu menangis? Ya karena kutukan yang disampaikan itu, cuma udah diperhalus kata-katanya dalam versi bahasa Indonesia gitu ya. Nah ini perhatikan ini, mendengar ucapan tersebut, anak yatim perempuan itu kembali kepada Ummu Sulaim sambil menangis. Sambil menangis dia coy. Terus apa dibilang Ummu Sulaim ya? Kemudian Ummu Sulaim bertanya, ada apa denganmu hai anakku, katanya. Terus anak perempuan itu menjawab, Rasulullah telah mengatakan kepada saya bahwa saya belum dewasa dan saya tidak akan menjadi dewasa selamanya, gitu ya. Nah ini ini kan versi bahasa Indonesia. Mari kita lihat dalam versi bahasa Inggris sebetulnya ya, seperti apa ya aduan perempuan itu sama Ummu Sulaim itu ya. Dia bilang, ya, he said to her ya. She said, Allah Apostle. Sebentar. Nah, terus dia mengadu sama Ummu Sulaimah. Terus dia menjawab sama Ummu Sulaimah, dia bilang, Rasul Allah telah mengutuk saya, katanya ya, dan bahwasanya saya tidak akan bisa berumur panjang, katanya kan. Ini bilangnya, I should not grow in age and thus I would never grow in age, or she said in my length of my life, gitu ya. Jadi dia bilang dia mengatakan saya belum dewasa dan saya tidak berumur panjang, katanya kan. Itu kutukan. Dan ini bilang ya, Ummu Sulaim went out wrapping her headdress hurriedly until she met Allah. Jadi apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim, dia cepat-cepat, dia mungkin ngamuk juga dia coy ya, dia temui Muhammad, terus dia ngomong sama Muhammad, dia bilang sama Muhammad, Muhammad nanya sama dia, Ummu Sulaim, ada apa denganmu, apa yang terjadi samamu, gitu ya. Terus terus si Ummi Sulaimah mengatakan kepadanya, kamu mengutuk anak yatim saya, katanya. Ngapain kamu mengutuk anak yatim saya? Terus Muhammad ngomong sama Ummi Sulaiman, tentang apa itu, katanya kan, tentang apa itu. Kemudian dia menjelaskan lah ya, bla 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 bla. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa membaca hadis ini. Nah, di sini sebetulnya muncul pertanyaan-pertanyaan yang mungkin perlu dipertanyakan. Kenapa terjemahan di dalam bahasa Indonesia ini tidak menggambarkan bahwa sebetulnya yang terjadi itu adalah anak yatim itu menangis, dia kecewa, dia tertekan ketika Muhammad mengutuk dia, gitu ya. Nah, terus dibilang ya, mendengar pengaduan anak perempuan itu, akhirnya Ummu Sulaiman pun segera keluar dari rumah dengan mengenakan kerudungnya untuk bertemu Rasulullah. Setelah bertemu Rasulullah langsung bertanya, ada apa denganmu Ummu Sulaim? Ummu Sulaim menjawab, anak perempuan saya mengadu kepada saya bahwasanya engkau mengucapkan kata-kata yang menyedihkan hati. Nah, artinya sebetulnya kan kata-kata yang kutukan tadi kan. Nah, bahwasanya engkau mengucapkan kata-kata yang menyedihkan hati anak perempuan saya yang yatim, katanya. Rasulullah balik bertanya, apakah maksudmu hai Ummu Salam? Ya, Ummu Salam menjelaskan, kata anak perempuan saya, engkau telah mengatakan bahwasanya ia tidak akan menjadi dewasa. Mendengar keterangan itu Rasulullah pun tertawa. Nah, lihat ini akhlak Muhammad ini. Lihat ini. Udah dikutuk-kutuknya anak yatim itu, terus ketika ibunya itu protes sama dia, ketawa dia coy.
Ketawa dia ini mendengar keterangan itu. Rasulullah pun tertawa dan berkata, "Hai Ummu Sulaim, tidak tahu kamu apa yang pernah aku syaratkan kepada Tuhanku? Sesungguhnya ada syarat yang harus aku penuhi kepada Tuhanku." Aku berkata, "Ya Tuhanku, aku adalah seorang manusia. Aku dapat bersikap ridho kepada sebagaimana orang lain, bla 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 bla. Ya, apabila ada seorang dari umatku yang tersakiti oleh kata-kataku yang semestinya tidak layak, aku ucapkan." Ya, jadi ini perhatikan ini. Ya, apabila ada seorang dari umatku yang tersakiti oleh kata-kataku yang semestinya tidak layak. Jadi dia menyadari bahwa dia ini kata-katanya bisa menyakiti orang gitu lah. Nah, terus dibilang ya, maka jadikanlah hal tersebut sebagai pelebur dosa. Perhatikan ini coy. Ya, Muhammad ngutuk orang, dia bilang itu adalah pelebur dosa. Dia sudah negosiasi sama Ulu SWT, dia bilang udah diminta sama Ulu SWT. Jadi ketika dia maki orang itu untuk pelebur dosa katanya kan. Nah, apalagi jadikanlah hal itu sebagai pelebur dosa dan sebagai pahala yang dapat mendekatkannya kepadamu di hari kiamat kelak. Ngeri coy. Inilah nabi yang disanjung, yang dijunjung tinggi. Waduh, ini enggak kelihatan dari tadi ya, sebentar. Ini dia ya. Inilah nabi yang dijunjung tinggi mereka ini, ya. Dia mengatakan apa? Setelah dia maki-maki orang, setelah ngutu-ngutu orang, terus dia ketawa-ketawa, terus dia bilang, saya sudah ada nego-nego, saya sudah minta sama Allah ya, dia sudah minta sama Allah katanya, ya apapun yang diciptakan kalau itu menyakiti orang lain, ya dia bilang ya, kalau menyakiti orang lain karena ucapan yang dikatakannya, biar itu akan jadi pelebur dosa coy, dan menjadi pahala. Menjadi pelebur dosa dan menjadi pahala. Kayak mana orang ini? Gak ngerti lagi lah. Oke? Nah, jadi ini adalah poin pertama yang mau saya tunjukkan. Jadi ketika Bapak Ibu nanti juga, ini saya kasih linknya deh, biar ini Bapak Ibu juga bisa mengecek sendiri ya, dan mungkin ada Muslim di live chat ini, silakan cek sendiri ya, cek untukmu, kamu cek hadis ini apakah benar hadis ini atau tidak, kemudian cek versi bahasa Inggrisnya ya, ini versi bahasa Inggrisnya, nah, ini yang versi bahasa Inggrisnya saya kasih tahu, nah. Ya, biar kamu cek sendiri untuk dirimu sendiri gitu ya. Supaya apa? Supaya kamu tahu seperti apa akhlak Muhammad. Nah, seperti apa akhlak Muhammad ya. Sekalipun ustadz-ustadzmu kemarin itu membela begini begono, itu jadi pelebur dosa dan sebagai pahala. Nah, tetapi setidaknya kamu harus akui bahwa Muhammad ngutuk orang. Muhammad menyampaikan kata-kata yang tidak pantas. Oke? Nah, itu yang pertama. Oke? Hal yang kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, mereka juga di dalam diskusi ini, Bapak Ibu, ya, di dalam diskusi ini juga kemarin sempat membicarakan tentang tentang surat Tahrim ya, ketika ini saya cari klipnya ya, ketika ada teman dari Kristen mempertanyakan ya. Oke, sebentar. Ini saya tes. Contoh melanat. Itu masih melaknat. Kenapa sinyal Pak Malikil? Asai meriwayatkan. Oh, ini ya. 10 menit ya? 10 menit atau berapa? Ini ditanya tentang surat Tahrim ya. Oke. 10 menit ini TikTok Pak dengan narasumber Pak ya. Jadi begini, Anda bertanya, narasumber menjawab. Jika merasa ingin menanggapi, silakan ditanggapi. Jika merasa cukup, silakan bikin. Selamat siang, selamat malam teman-teman semua ya. Ini topik yang menarik karena ini salah satu topik yang membuat saya murtad dari Islam 15 tahun yang lalu ya. Nah, saya mau tanyakan tentang yang cukup menarik ya, tentang At-Tahrim 1 ya. At-Tahrim itu surat 66 ayat 1. Saya bacakan untuk terjemahannya. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Ya, ini sebuah teguran ya. Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kalau kita baca asbabun nuzulnya ya, itu dari Imam Al-Hakim dan Anasai meriwayatkan dengan sanad
yang sahih dari Anas bahwa suatu hari Rasulullah menggauli seorang budak wanita miliknya. Aisyah dan Hafsah lantas terus-menerus memperbincangkan kejadian tersebut sampai akhirnya Rasulullah menjadikan budak itu bagi diri beliau tidak akan lagi digauli. Allah lalu menurunkan ayat ini. Nah, pertanyaannya, menggauli itu sebuah akhlak yang mulia atau akhlak yang apa ya? Menggauli budak ya, bukan menggauli istri. Tentu kalau menggauli istri, kita sudah mengerti maksudnya. Oke, jadi kemarin yang dipertanyakan itu sebetulnya adalah tentang surat Tahrim ya, itu ayat 1 ya, bahwa memang ada tafsir ya, terutama misalnya kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir sebetulnya menjelaskan ada dua perbedaan pendapat ya, dikatakan di sana bahwa ini saya bukakan dulu deh ya suratnya ya, Quran biar kita bisa lihat sama-sama ya. Ini kenapa ini internet saya bisa lambat pula. Oke, sebentar ya. 66. Saya tidak akan panjang lebar dengan hal ini ya. Ini sudah berkali-kali kita bahas ya. Tetapi ini yang ditanyakan kemarin teman-teman Kristen ya di dalam ayat ini ya. Dia bilang begini, mana ini? 66. Nah ini ya, ayat 1 dibilang, hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istrimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa Muhammad mengharamkan dirinya untuk sesuatu hal gitu ya. Kemudian Allah SWT mengingatkan dia, ngapain kau haram-haramkan dirimu gitu ya? Udah dihalalkan bagimu, ngapain kau haramkan gitu ya. Jadi Muhammad ini mau mencoba untuk melawan Allah SWT ya kan. Makanya Allah SWT mengingatkan dia. Nah di dalam penafsiran, misalnya dalam tafsir Ibnu Katsir, ada yang mengatakan bahwa yang diharamkan itu adalah madu. Yang diharamkan oleh Muhammad itu untuk dirinya itu adalah madu, dan yang kedua adalah dia mengharamkan dirinya untuk tidak lagi menggauli Maria Kipti itu ya. Nah, terus tetapi di dalam diskusi itu kemarin ya, pada akhirnya Zuma dan kawan-kawan mereka mengakui dan mereka mengiyakan bahwa menggauli budak itu adalah sesuatu yang dapat dilakukan di dalam Islam. Dan apalagi Muhammad, dia bisa melakukan hal itu. Oke? Nah, saya pikir disinilah bedanya ya. Disinilah bedanya kalau kita lihat misalnya ajaran Tuhan di dalam perjanjian lama ya. Ketika seseorang orang Israel itu mau menggauli budak, itu tidak diizinkan, tetapi dibilang ya di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa laki-laki yang mau yang tertarik kepada seorang budak tawanan misalnya, dia itu harus menjadikan budak itu sebagai istrinya. Itu sudah ketentuan di dalam perjanjian lama, sudah dijelaskan demikian. Tetapi berbeda dengan Islam ya, berbeda. Mereka boleh saja dengan budak ya. Mereka punya istri, mereka punya budak, dan mereka berhak atas budak-budak itu gitu ya. Dan di dalam diskusi itu kemarin, Bapak Ibu nanti bisa menonton ya secara utuh video itu. Polemikus Muslim mengakui bahwa memang Muhammad boleh melakukan itu gitu ya, dan di dalam Islam boleh melakukan hal itu gitu ya. Nah, saya pikir orang Kristen tidak akan tertarik dengan hal itu gitu ya. Nah, terus yang mereka berdebatkan kemarin itu sebetulnya mereka bertahan, dia bilang bahwa itu kalaupun itu benar katanya itu Maria Kipti itu ya. Maria Kipti itu telah menjadi istrinya gitu. Telah menjadi istri coy. Gitu ya. Nah, ini sebetulnya saya juga ketika saya mendengar hal itu kemarin Bapak Ibu, saya jadi saya jadi mau keluar asap di telinga saya. Kenapa? Ini orang ini ngomong aja gitu ya. Satu sisi mereka bilang itu madu, tapi ujung-ujungnya mereka mengakui itu tentang Maria gitu ya. Dan mereka bilang itu oke, Muhammad boleh melakukannya, dan di dalam Islam itu juga diperbolehkan gitu ya.
Nah, tetapi yang terus mereka bilang, oh itu sudah jadi istrinya gitu. Ya, udah jelas-jelas di dalam tafsir itu dikatakan bahwa itu adalah budak. Kayak mananya orang ini? Nah, untuk mendukung hal itu, saya mau tambahkan lagi informasinya ya, supaya nanti teman-teman ketika kalian berhadapan dengan si Zuma atau yang lain, kalau kalian punya waktu ya, tunjukkan ke dia seperti apa Muhammad memperlakukan, ya ini sekali lagi ingat perkataan saya ini, tunjukkan sama dia seperti apa Muhammad memperlakukan Maria Kipti ini. Ya, apakah dia menggauli Maria Kipti ini cuma sekali atau berkali-kali, atau dia kawini dulu atau nikahi dulu baru dia gauli sampai hamil atau bagaimana? Nah, ini saya akan tunjukkan. Ini saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu. Ini akan saya kasih tunjukkan bukunya. Ini History of At-Tabari. Nih. Ini baca ini bukunya ini. Volume 39. Oke? Nah, ini bukan tulisannya Scott, ini bukan tulisan orang Kristen. Oke? Bukan tulisan orang ateis, ini tulisan orang-orang muslimnya, sumber-sumber Islam mah. Oke? Nah, ini ya. The History of At-Tabari, volume 39. Oke, nah ini adalah biografi of the Prophet's Companion and their successor. Oke? Nah, kemana kita harus melihat kisah ini? Kita akan langsung melihat di halaman ini ya, di halaman 194. Apa yang ada di dalam 194 ini? Disinilah dijelaskan seperti apa Muhammad memperlakukan ya Umi Ibrahim itu ya. Umi Ibrahim itu adalah nama lain dari Maria Kipti itu ya, Maria Kipti itu ya. Karena kenapa? Dia melahirkan seorang anak namanya Ibrahim, makanya dia disebut sebagai Ibu Ibrahim atau Umi Ibrahim. Nah, ini perhatikan, ini saya bacakan dalam bahasa Inggris dulu ya, nanti akan saya bantu. Oke, dibilang, the prophet admired Umi Ibrahim who was fair skin. Oh, saya perbesar nih. Nah, ini kelihatan ya. Kelihatan ini. Biar dibaca Zuma ini. Ini orang ini apa? Banyak kali cerita orang ini. Nah, ini dibilang ya. The prophet admired Umi Ibrahim who was fair skinned and beautiful. He lodged her in Al-Ilya at the property nowadays called the Masabah of Umi Ibrahim. He used to visit her there and order her to veil herself. He had intercourse with her by virtue of her being his property. Oke, sampai di sini dulu. Oke. Jadi apa yang terjadi di sini? Ya, Muhammad itu menaruh hati lah ya, terpesona dengan Maria Kipti itu, atau yang disebut dengan Umi Ibrahim, yang mana dia itu berkulit putih ya dan cantik. Nah, kemudian Muhammad ya menitipkannya di Aliyah, yang mana ini sekarang ini disebut sebagai Masrabah Umi Ibrahim gitu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Muhammad? He used to visit her there. Jadi dia terbiasa atau biasanya mengunjunginya di sana ya, di tempat mana tadi? Di Aliyah tadi ya. Kemudian dia Muhammad memintanya supaya dia memakai hijab. Kemudian apa yang dilakukan Muhammad? Bukan hanya dikunjungi doang, coy, bukan hanya cerita-cerita, bukan main peta umpet aja. Dia bilang di sini apa? Muhammad berhubungan intim dengan dia di sana ya. Karena dianggap sebagai milik pribadi gitu ya. Nah, kalau ini istrinya, apakah ini istrinya? Iya kan? Sebentar, ini gatal kerongkongan saya, gatal. Oke. Nah, jadi ketika dia mengunjungi dan melakukan hubungan intim dengan Maria Kipti ini, apakah Muhammad sudah mengawininya? Nah, lihat di sini, ini akan ada footnote ya, 845. Kelihatan kan? Yang 45 ini, 845 ini. Nah, apa yang dikatakan di sini di 845? Mari kita lihat ini ya. That is Maria ya, itu yang seperti saya bilang ya. Hal itu tentang hal ini adalah Maria ya, dia diperintahkan untuk memakai hijab seperti yang dilakukan oleh istri-istri Nabi. Nah, terus apa yang menarik di sini? Ini saya kasih warna kuning sama kita semua ini.
But he did not marry her. Tetapi tidak dinikahinya. Tetapi Muhammad tidak menikahi Maria. Jadi makanya saya bilang, oke? Jadi makanya saya bilang, ini orang polemikus Muslim ini ngomongnya aja yang besar, tetapi nggak membaca sumber-sumber mereka sendiri. Ya, mereka bilang bahwa Maria itu dinikahi dulu baru digauli. Aduh, ini nggak begitu kejadiannya. Kalau kita lihat setelah itu, kapan Muhammad menjadikan dia sebagai istrinya? Ya, dia bilang di sini ya, when she became pregnant, ya, jadi setelah berkali-kali berhubungan badan, ujungnya apa? Ya, hamillah si Maria itu. Kemudian Muhammad ya ngasih dia bidan, ya, namanya Salma, gitu ya. Nah, kemudian itu bidan ini adalah langganannya si Muhammad. Kemudian Abu Rafi memberitahu ya, Abu Rafi suaminya si Salma, suaminya bidan itu memberitahu Muhammad bahwa Umi Ibrahim itu telah melahirkan seorang anak namanya Ibrahim, ya. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Muhammad? Muhammad ngasih hadiah ya kepada suaminya Salma itu seorang budak. Nah, kalau kita baca setelah ini ceritanya adalah barulah nanti Muhammad itu mengawininya setelah itu Maria itu melahirkan anak, gitu ya. Jadi perhatikan ini Bapak Ibu, ini terlalu kasar saya ngomong, tetapi saya harus kasih tahu bahwa Muhammad punya anak haram di sini. Ini jelas-jelas dikatakan begini, gitu, ya. But did not marry her. Itu artinya anak ini lahir, ya, statusnya si Maria ini belum jadi istri. Ya berarti Muhammad punya anak haram dong, si Ibrahim. Ini kasih tahu sama si ini. Kasih tahu sama siapa itu namanya? Si Zuma dan kawan-kawan. Bilang, kenapa Muhammad punya anak haram? Ini sampai hamil ini si Maria ini. Gitu. Ini anak di luar nikah ini. Anak mutah ini, anak mutah. Nah, ini yang mungkin yang disebut anak mutah itu mungkin. Oh enggak lah ya, kalau mutah itu kan bayar sama orang kan, orang lain yang mungkin bukan budak tetapi dibayar ya. Nah, ini bukan mutah ini. Ini anak dari babu. Anak dari babu ini. Ya kan? Anak di luar pernikahan. Gitu. Nah, jadi sampaikan ini. Ya. Jangan membodoh-bodohi orang. Ini yang saya harapkan kepada para muslim-muslim ini. Jangan membodoh-bodohi orang. Jangan menggiring-giring opini. Oke? Nah, kalau saya ketemu sama mereka ini, saya akan tunjukkan ini sama mereka. Ini ya, selalu ingat, ini adalah ada di dalam At-Tabari volume 39 ya, ingat ya. At-Tabari volume 39 di halaman 194. Itu bacakan sama mereka ini, oke? Nah, poin yang ketiga, oke? Ini sudah 2 poin kan? Poin yang ketiga, supaya kita tidak terlalu berpanjang lebar ya. Ini sudah 58 menit. Supaya kita tidak berpanjang lebar. Poin yang ketiga yang mereka bahas di situ adalah mereka juga menuduh Paulus itu merampok ya. Merampok jemaat lah ya. Ini saya kurang tahu ini menit keberapa itu. Nanti Bapak Ibu coba lihat lah ya. Nanti Bapak Ibu lihat nanti di dalam video itu. Jadi mereka membicarakan tentang Paulus itu merampok jemaat ya, karena dia menerima sumbangan dari jemaat ya. Nah, tetapi itu sebetulnya gampang sekali untuk dijawab ya. Karena justru Paulus mengatakan dia menganggap dirinya merampok jemaat itu ketika dia masih menerima sumbangan dari jemaat itu. Mana ada dia nyuruh-nyuruh jemaat itu untuk memaksa-maksa jemaat itu untuk menyerahkan sumbangan sama dia? Enggak. Tetapi karena jemaat itu mau mendukung pelayanan Paulus, lalu mereka kirimkanlah sumbangan, mereka kumpulkan sumbangan, lalu mereka kirimkan untuk pengembangan pelayanan Paulus. Paulus kan membuka jemaat di mana-mana gitu ya. Paulus membuka jemaat di mana-mana, tentulah dia butuh dana gitu kan. Tetapi jangan lupa juga mereka coba kerja gitu ya. Dan Paulus mengatakan, aduh, saya ini seperti apalah. Sebetulnya kalau kita sebagai manusia normal kan kita bilang, aduh, merasa berutang budi lah awak ya kan sama pelayanan awak ini. Nggak usahlah kalian kirim-kirim lagi. Awak macam merampok kalian kira. Itu yang disampaikan Paulus. Bukan benar-benar dia rampok orang untuk pelayanannya. Nah, ini yang mereka tuduhkan sama Paulus. Tetapi apa yang dilakukan oleh Muhammad?
Apa yang dilakukan oleh Muhammad? Apakah Muhammad betul-betul merampok? Nah, ini kita baca ini. Ini ada satu buku ini. Ini ngapain banyak kali gaya orang ini gitu ya. Nah, ini. Saya akan kasih tunjuk buku. Ya, ini salah satu buku yang sangat dibenci oleh para ulama dan para ustadz. Ini mereka sangat benci sama ini, buku ini. Ya, judulnya ini sirah sebetulnya ini. Ya, ada dua sirah yang paling awal ya. Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Ibnu Hisam, kemudian ini sirah yang ditulis oleh Al-Waqidi ya, yang disebut dengan Kitab Al-Maghazi. Oke. Nah, sekali lagi ini adalah sirah Muhammad ya, yang ditulis oleh Al-Waqidi ya, yang disebut dengan Kitab Al-Maghazi. Ini ditulis pada tahun 835 ya. Ya, sebelum 835 lah, karena si Al-Waqidi ini meninggal pada tahun 835. Nah, Ibnu Hisam itu meninggal pada tahun 833 lah, sekitar itu ya. Jadi ada sekitar 2 tahun jaraknya. Jadi sirah ini ditulis pada pada zaman yang sama lah ya. Itu kalau Muhammad modar pada tahun 632, berarti ini 832, berarti 200 tahun lah ya. 200 tahun setelah Muhammad barulah ada orang yang ngarang-ngarang tentang kisah hidup Muhammad. Nah, tetapi bagaimana karangan sirah Muhammad ini atau karangan biografi Muhammad ini yang ditulis oleh Al-Waqidi, dan mengapa ini banyak para ulama, banyak para ustadz yang tidak menyukai cerita ini? Kenapa? Nah, ini saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu ini. Ini adalah daftar isinya Bapak Ibu. Lihat ini. Lihat daftar isinya ini semua. Ini banyak ini. Ya, di sini dibilang ya, the expedition, the raid, expedition, ya. Ini expedition apa ini sebetulnya? Saya akan kasih contoh salah satu ya. Ekspedisi tentang perampokan. Nah, ini ekspedisi perampokan ini coy. Nah, saya mau kasih tahu ini. Ini adalah misalnya ekspedisi perampokan yang dipimpin oleh Zaid. Nah, tahu kalian siapa si Zaid kan? Nah, nggak usah lagi diulang cerita itu gitu ya. Nah, ini si Zaid ini ya, di mana dia punya ekspedisi di Al-Harita ya, Tuais ya. Itu ada di halaman 271. Oke? Nah, apa yang terjadi di sini Bapak Ibu? Ini saya akan bacakan ya. Nah, ini orang ini apa? Suka-suka aja mereka ngomong, tapi mereka tidak mencuci muka, tidak ngaca. Inilah yang terjadi kan? Ini perhatikan ini, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Muhammad? Dan siapa? Kenapa Muhammad apa yang disuruhkannya kepada Zaid di sini? Oke? Perhatikan ini. Ya. Musa bin Muhammad bin Ibrahim related to me from his father. Jadi ini si Al-Waqidi ini menceritakan bahwa dia mendengar dari Musa ya. Nah, kemudian dia mengatakan ya, when the messenger of God, jadi ketika Muhammad kembali dari Al-Gaba ya. Nah, kemudian sampailah kabar kepadanya bahwa ada karavan orang Quraisy sedang menuju sedang berlalu ya dari Al-Sam ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Muhammad? Terus dia menemui Zaid ya bin Harita. Kemudian dia menyuruh Zaid mengirim mereka ya, dia mengirim Zaid bersama dengan 100 orang dan 70 orang penunggang kuda. Kemudian apa? Ya. Apa yang dilakukan oleh Zaid ya? Mereka tangkaplah karavan itu ya, kafilah ya, kafilah. Tahu Bapak Ibu kafilah kan? Kafilah itu adalah orang-orang yang berdagang gitu ya. Karavan ini kafilah maksudnya, oke? Jadi Muhammad menyuruh Zaid untuk merampok kafilah ini ya, dan semua apa yang ada di dalamnya. Ini baca ini. Ini enggak ada ngarang-ngarang saya ini. Ini baca ini. Nah, terus kemudian apa yang terjadi? At that time, they took much silver belonging to Safyan bin Umayyah and prisoner from men who were in the caravan with them, including Ibu Iyas bin Arabi, Al-Mughirah, Al-Muay, Abil Ais. Nah, terus dibilang di sini bahwa pada waktu itu mereka mengambil semua tembaga, ya mungkin itulah tembaga ya, itu mungkin barang berharga pada saat itu ya mungkin ya, yang tembaga miliknya Safyan ya, miliknya Safyan. Kemudian mereka juga mengambil apa? Mengambil tahanan ya, mengambil tahanan, menawan lah ya kira-kira ya.
yang ada di dalam kafilah-kafilah itu ya. Nah, di dalam kafilah itu adalah si Abu Iyas ya, Abu Iyas. Nah, Abu Iyas ini penting ini. Kenapa? Ya, karena Abu Iyas ini adalah ini perhatikan. Ini Abu Iyas ini adalah suaminya Zainab. Suaminya Zainab. Siapa? Suaminya Zainab yang dalam cerita ini bahwa itu Zainab ini adalah anaknya Muhammad gitu ya. Nah, ini perhatikan ini ya. When the messenger of God was praying at dawn, Zainab stood at her door. Oke. Oh, tunggu dulu sebelum itu dibilang ya. Jadi ketika Abi Iyas ini sudah dirampok, kemudian dia cepat-cepat ke Medina. Ya, dia cepat-cepat pergi ke Medina dan dia mengunjungi Zainab, ya, mengunjungi Zainab, ya, putrinya si Muhammad, ya, putrinya si Nabi, ya. Nah, kemudian karena pada saat itu si Zainab itu adalah istrinya, coy. Bayangkanlah dulu itu, anaknya itu si Zainab itu anaknya Muhammad, suaminya si Abu Iyas. Tapi di tengah jalan si Abu Iyas ini kena rampok, coy. Dirampok siapa? Dirampok oleh si Zaid. Siapa yang nyuruh si Zaid? Muhammad. Siapa yang nyuruh si Zaid merampok? Zaid. Oke? Okay? Nah, terus apa yang terjadi? When the messenger of God was praying at dawn, jadi ketika dia berdoa pada sore hari ya, kemudian si Zainab berdiri ya, berdiri di pintunya dan kemudian dia berteriak ya, saya sudah memberikan perlindungan kepada Abu Iyas ya, kepada suaminya itu ya, dia ngomong ya, teriak dia bilang, saya sudah memberikan perlindungan kepada Abu Iyas gitu ya, supaya dia bisa memperdengarkan suaranya kepada Muhammad, makanya dia berteriak ya. Kemudian apa yang terjadi? The messenger of God said, hey orang-orang, udah kalian dengar itu? Terus orang-orang di sekeliling Muhammad bilang, iya, udah kami dengar. Kemudian Muhammad bilang ya, demi Allah katanya ya, demi Allah lah ya, by him who hold my soul ya, demi dia yang memegang nyawa saya katanya, saya tidak tahu tentang hal ini. Cobalah ini Muhammad ini ngomong bilang saya tidak tahu tentang hal ini, padahal dia yang menyuruh Zaid. Coba, ini kayak mana ya Muhammad ini? Ya, dia bilang di sini, I did not know anything about this. Padahal dia tadi yang menyuruh Zaid untuk menghalau, mengambil semua, merampok karavan itu, merampok kafilah itu. Terus dibilang, saya tidak tahu tentang hal ini sampai saya mendengar apa yang kamu dengar itu katanya kan. Nah, terus dibilang, ya, Muslim are one hand against the rest and the lowest of them can grant protection. Jadi dibilang Muhammad ya, siapapun bisa memberikan perlindungan ya, orang muslim bisa memberikan perlindungan ya, maka kita harus memberikan perlindungan kepada orang yang dilindungi oleh Zainab ini ya. Kemudian apa yang terjadi? Ini yang menarik ini ya, di akhir cerita ini menarik ini. When the prophet returned to his house ya, ketika Muhammad kembali ke rumahnya ya, Zainab pergi menemuinya dan menanyakan atau meminta supaya barang-barang yang telah dirampok tadi itu miliknya si Abu Iyas dikembalikan kepada Abu Iyas itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Muhammad? Ya, Muhammad setuju ya. Muhammad setuju, tetapi coy. Tetapi apa yang dibilangnya sama si Abu Iyas? Dia bilang dia memerintahkan Abu Iyas untuk tidak lagi mendekati siapa? Tidak lagi mendekati si Zainab ini karena apa? Karena dia si Abu Iyas ini bukan muslim, coy. Masih seorang politeis. Jadi inilah syaratnya. Ya, ketika Muhammad melihat hal itu karena politeis, ya saya kembalikanlah. Ya, oke, kembalikan aja itu barang-barangnya itu. Tapi jangan lagi kau lihat si Zainab ya. Nah, alasannya apa? Ya, karena kamu politeis. Cuman ya orang ini. Campur-campur semua. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu, inilah kisah-kisah. Ada 3 poin yang saya sampaikan di sini dari diskusi itu kemarin ya. Nah, pertama ketika mereka mengatakan bahwa kutukan dan makian Muhammad itu menjadi berkat bagi umat Muslim. Ya silakan aja lah. Tetapi yang mereka tidak sadari, mereka mempertanyakan seperti apa Muhammad mengutuki orang. Nah, saya tadi sudah tunjukkan bahwa salah satu kutukan misalnya dia mengutuk anak yatim. Dia bilang biarlah nggak panjang lagi umurmu katanya.
Sampai anak yatim itu ngadu sama ibunya itu ya, ibu apa Umi Salam itu ya, siapa tadi namanya, kepada ibunya lah pokoknya ya. Nah, terus protes dia. Nah, dan apa yang dilakukan Muhammad? Ketawa-ketawa dia gitu kan. Dan kemudian Muhammad bilang, saya sudah meminta kepada Allah bahwa makiannya, kata-katanya yang menyakiti orang itu jadi berkat, pelipur dosa katanya. Ya, pelebur dosa katanya, gitu. Nah, yang kedua, ketika mereka juga mengatakan bahwa Maria Kipti itu adalah seorang istri ya, ketika dia ketahuan yang seperti yang dijelaskan di dalam surat Tahrim, tafsirnya surat Tahrim itu ya, Maria Kipti itu mereka bilang itu sudah jadi istri Muhammad, itu bohong besar ya. Justru Muhammad terus melakukan menggauli si Maria itu sampai hamil, sampai lahir, sampai dia punya anak yang di luar perkawinan. Nah, ini yang terjadi, dan mereka harus baca ini, ada di dalam At-Tabari ya, Tabari volume 39. Dan yang terakhir adalah bagaimana tentang perampokan ketika mereka menuduh Paulus. Rasul Paulus melakukan perampokan ya di dalam pelayanannya, tetapi sebetulnya Paulus hanya membela diri ya, dia tidak merasa enak hati untuk terus-terus menerima sumbangan dari jemaatnya ya untuk mendukung pelayanannya. Makanya dia bilang, aduh saya merasa sudah merampok kalian, kira-kira gitu ya. Tetapi siapa sebetulnya yang menyuruh si Zaid ya untuk merampok kafilah? Muhammad menurut sumber-sumber Islam. Dan ini semua bukan karangan orang Kristen. Bukan orang Kristen yang menuliskan ini semua. Ya, kalau kita baca ini di dalam buku ini ditulis oleh Al-Waqidi. Yang ditulis Al-Waqidi ini itu meninggal pada tahun 835, itu artinya pada abad ke-9 ya. Abad ke-9 ini sirah ini ditulis ya, dan disebut di dalam kitab Al-Maghazi ya. Dan ini adalah tentang biografi atau sirah Muhammad ya, sirah Muhammad kitab Al-Maghazi. Dan hal ini semoga informasi ini ya membuat para polemikus muslim itu berhati-hati ngomong. Benaran deh ya. Saya berharap sekali ya, polemikus muslim ini berhati-hati ngomong, serius. Ya, karena internet ini gampang sekali melihatnya. Gampang sekali melihat informasi-informasi ya, untuk mengecek informasi-informasi yang ada ya tentang Muhammad sekarang ini ya. Bukan sesuatu yang susah sekarang untuk mencari informasi-informasi yang ada, misalnya kita mau mengecek hadis. Nah, ini sebetulnya loh Bapak Ibu, ini yang harus disadari. Ya, sirah ini jauh lebih tua dibandingkan misalnya hadis ya. Sahih Bukhari itu baru ditulis belakangan, jauh lebih muda ya. Jadi sirah ini, misalnya sirah Ibnu Hisam, sirah Al-Waqidi ini jauh lebih tua dibandingkan hadis Sahih Bukhari, hadis Muslim, siapa lagi Abu Daud, macam-macam lah ya. Itu jauh lebih tua ini. Jadi kita lebih mempercayai apa yang tertulis di dalam sirah-sirah ini dibandingkan hadis sebetulnya. Karena kenapa? Itu adalah sumber-sumber tertua kan. Nah, ini yang harus mereka sadari. Nah, kalau tafsir itu sebetulnya, misalnya kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir misalnya yang paling tua, tafsir Ibnu Katsir baru ditulis pada tahun 900-an ya, 910. Nah, 910-an lah ya. Itu artinya abad ke-10. Jauh sangat muda. Nah, jadi untuk mengetahui lebih awal Islam itu seperti apa, untuk mengetahui Muhammad itu lebih awal, dari mana kita tahu? Ya dari sirah-sirah ini yang ditulis lebih dulu gitu ya. Nah, itu yang harus mereka sadari, itu yang harus mereka pahami, bahwa inilah yang bisa kita lihat, inilah yang bisa kita telusuri dari sumber-sumber Islam ini. Nah, itu saja dari saya Bapak Ibu. Saya berharap informasi ini menambah wawasan kita ya, bagi yang belum mengetahui. Bagi yang sudah mengetahui, semoga informasi ini menyegarkan pikiran kita bahwa inilah yang kita bisa telusuri dari kehidupannya Muhammad. Ya, Muhammad yang dijunjung tinggi oleh para polemikus muslim. Silakan saja mereka menjunjung itu ya. Nah, itu saja dari saya. Semoga Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya.
selalu ingat pesan saya bahwa Yesus adalah Tuhan, Tuhan kita Allah Tritunggal, yang lain itu niru-niru. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih sudah juga bergabung bersama-sama dengan saya. Dan bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, silakan subscribe ya, kalau berkenan ya, kalau berkenan. Mohon berkenannya ya. Kalau ini berkenan juga, silakan bagikan video ini supaya banyak orang mendengarkannya dan melihat sumber-sumber yang kita tampilkan tadi. Nah, itu saja. Selamat Hari Natal ya. Sekalipun tanggal 25 sudah lewat, tetapi selamat Hari Natal, karena Hari Natal masih panas-panas ini, masih hangat-hangat ya. Selamat Hari Natal dan selamat menjelang tahun baru ya. Kita sambut tahun baru dengan penuh keceriaan, penuh kedamaian, penuh sukacita di dalam nama Yesus ya. Sampai jumpa di topik yang lain. Kita akan melihat nanti perkembangan seperti apa mereka merespon video ini, dan kita akan melihat poin per poin. Itu saja dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya.